Untuk sekarang sebenarnya kami Sudu.id ini sebenarnya itu masih untuk akuisisi mitra. Jadi belum untuk akuisisi user sebenarnya awalnya. Jadi akuisisi mitra dulu sampai mitranya benar-benar layak untuk bisa masuk ke Sudu.id. Karena Sudu.id ini tidak hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya di sini. Welcome back to Podcast Corner. Ngobrol asing gak perlu panik. Well, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share jika menurut Anda ini bermanfaat, and type your comment on the below if you have any question, suggestion and idea. Let's check it out. So, setelah kita break agak sedikit lama ya, sekitar hampir 2 bulan ya, tim Podcast Corner akhirnya muncul lagi. Dan kami mohon maaf kepada Sobat Corner dimanapun berada. Mohon maaf karena memang ada beberapa kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi kembali lagi, kami lagi-lagi kembali untuk menghadirkan informasi-informasi menarik dan sharing-sharing di podcast kami. Oke, well, hari ini kita Podcast Corner kedatangan tamu ya, dan berkesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman dari Sudu.id. Halo guys. halo, selamat malam. Selamat malam. Oke. Dengan Bung siapa nih? Dengan Bang siapa? Saya perkenalkan, saya adalah founder dari Sudu.id, Muhammad Ridho Nosa. Dan ini teman saya di tim juga sebagai tim operasional Fahrizal. Oh, Fahrizal, oke. Berarti ini dengan Ridho dan Fahrizal. Fahrizal. Ijal. Jadi gini guys, Sobat Corner dimanapun berada, hari ini kita akan ngulik, hari ini kita akan ngobrol what is Sudu.id ya. Apa sebenarnya Sudu.id? Jadi mungkin bisa diceritain bro, kira-kira Sudu.id itu apa sih sebetulnya? Hari-hari ini akhir-akhir ini sedang booming ini. Apa tuh kira-kira Sudu.id? Cerita sejarah dulu lah, boleh? Oke, boleh. Jadi awal terbentuk Sudu.id itu pertamanya dari buah pikir 3 orang sebenarnya. Dari saya sendiri, ada teman saya Agustina, kebetulan orang Bengkalis juga. Terus ada satu lagi Yohan, itu dari Siak, teman waktu saya kuliah. Di situ kami awalnya tahun 2019 tepatnya itu di bulan Juli itu kami ngobrol sharing mau bikin kayak jasa untuk pengantaran seperti halnya GoFood gitu untuk pengantaran online. Akhirnya udah kita mau bikin itu. Akhirnya kami cari apa bagusnya namanya, bagaimana nanti sistemnya dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah namanya Sudu.id. Itu untuk awal. Setelah itu tahap develop akhirnya selesai sistemnya itu di akhir tahun. Setelah saya dan teman saya Yohan ini develop, pas waktu akhir tahun saya lanjut kuliah S2. Akhirnya kami break. Teman saya yang Agustina juga ada kerjaan di Pekanbaru. Teman saya yang Yohan juga ada melanjutkan studi S1-nya, mau skripsi juga jadi sibuk. Saya lanjut ke S2 saya di Bandung. Akhirnya kami break, selesai. Berarti itu Sudu versi pertama. Okay. Nah, waktu pandemi terjadi itu saya karena pandemi itu kan kuliah diliburkan. Okay. Jadi kembali ke Bengkalis. Di Bengkalis itu tepat Mei kalau nggak salah, itu ngumpul sama Ijal sama teman-teman yang lain, itu ngobrol-ngobrol apa yang mau kita lakukan di Bengkalis gitu. Anak-anak muda seharusnya di Bengkalis ada karya yang bisa kami tonjolkan lah ibaratnya. Dan ngobrol-ngobrol akhirnya saya masih ingat bahwa kemarin saya sempat ngedevelop satu sistem tapi belum sempat saya jalankan karena kesibukan dari masing-masing tim juga yang sebelumnya, yang Sudu versi 1 itu. Akhirnya saya tawarkan bahwa ini ada nih, saya ada bikin sistem tapi awalnya pengantaran itu. Oke, jadi saya potong dulu. Jadi awalnya memang desainnya adalah seperti Gojek gitu, ya, Grab gitu ya. Oke. Ya, tapi khusus untuk makanan. Oke, Gosen lah ya. Gosen, benar. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya ini nih ada sistem. Wah, kalau misalnya kita tetap ke pengantaran makanan misalnya, itu kan ibaratnya udah lumayan banyak yang jasa-jasa pengantaran makanan di Bengkalis sendiri. Jadi apa yang hal baru yang bisa kita terapkan di Bengkalis? Akhirnya kami
sepakat itu bertujuh orang kalau nggak salah awalnya itu. Untuk yang baru ini itu sepakat kami bikin dari sistem yang lama ini kami bikin marketplace. Jadi timbullah marketplace sudu.id gitu. Asik memang ya. Artinya ada ide baru ya memang. Mungkin teman-teman sobat corner dimanapun berada, mungkin belum tahu nih kira-kira marketplace sudu.id itu sebetulnya apa. Jadi mungkin bisa disederhanakan, mungkin Ijal bisa juga menyampaikan kira-kira apa barangnya gitu, sehingga mungkin ibu-ibu bapak-bapak ini kira-kira paham, ini adik-adik milenial juga paham bahwa sudu.id itu sebetulnya apa, apakah dia semacam aplikasi-aplikasi yang bagaimana gitu. Jadi kira-kira apa itu? Jadi tadi ngomong sejarah akhirnya sampailah ke marketplace ini. Setelah kami develop ulang ibaratnya, akhirnya muncullah marketplace sudu.id. Nah, sudu.id marketplace ini itu adalah sebagai wadah untuk UMKM kita, khususnya untuk UMKM Kabupaten Bengkalis, Pulau Bengkalis itu, supaya produk kreatif unggulannya baik itu sektor pangan maupun sektor kerajinan tangan itu bisa kita pasarkan ke market yang lebih luas lagi, yaitu market digital. Jadi tidak hanya market offline saja. Jadi marketplace sudu.id ini, kalau misalnya produk-produk UMKM itu masuk ke marketplace kami, itu orang-orang dimanapun itu bisa melihat, orang-orang dimanapun itu bisa membeli produk dari yang ada di sudu.id ini. Jadi ibaratnya pasarnya jauh lebih luas seperti itu. Berarti ini semacam ini ya, Bukalapak gitu ya. Mirip-mirip seperti itu. Dan ini memang original karya anak lokal Bengkalis. Iya, benar. Gila, luar biasa memang. Aplaus dulu nih. Aplaus dulu guys. Mantap. Jadi gini jadi memang apa sih? Jadi gini, tadi kita udah bicara tentang sejarah. Udah itu apa sih marketplace? Sejauh ini berapa orang sih ibaratnya yang berkecimpung di sudu.id? Mungkin ada teman-teman di bidang apa? Mungkin Ijal nih mungkin bisa diperkenalkan juga nih Ijal. Di bidang apa nih Ijal? Sibuk di bidang apa nih? Atau dia apa? Kalau Ijal sendiri kan bergerak di bidang operasional. Karena operasional ini bergerak di bidang yang mengurus segala macam urusan yang ada di sudu.id, misalnya di surat menyurat, perjalanan gitu. Jadi untuk saat ini sudu.id ini sudah sering sosialisasi ke desa-desa untuk memberi edukasi atau pembelajaran kepada pelaku usaha. Usaha khususnya di UMKM, baik itu di kuliner maupun di kerajinan tangan. Jadi selama sosialisasi di pedesaan-pedesaan tersebut, permasalahan yang sering terjadi itu banyaknya tuh pelaku usaha tuh kendalanya tuh di pemasaran. Pemasaran susah ya, pemasarannya susah. Iya. Pelaku usaha tuh pemasarannya lingkupnya masih kecil untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Walaupun ada sebagian pemasarannya tuh sudah menembus luar daerah, tapi hanya sebagian kecil nih. Jadi saya potong dulu. Jadi gini, untuk teman-teman sobat corner dimanapun berada, jadi sudu.id ini bendanya adalah Anda bisa jual barang di market mereka begitu. Jadi kalau seandainya dulu kalau teman-teman itu mungkin di Bukalapak, di apa lagi? Di Shopee gitu ya. Nah, jadi kita ada produk lokal sudu.id yang memang teman-teman lokal ya dimanapun, dan mudah-mudahan bisa jadi produk marketplace nasional ya, sehingga bisa nitip barang di sudu.id. Untuk ini sendiri teman-teman, ini kira-kira berapa orang nih kalian di tim sudu.id? Ada apa aja untuk ininya? Untuk apa namanya? Orang ada berapa? Nah, maksudnya siapa-siapa aja. Karena ini mohon maaf ini kan speknya luas, ya kan? Dan saya yakin tidak hanya sekedar 2 atau 3 orang. Jadi ada berapa orang nih itu? Siapa saja yang tergabung di dalam ini? Atau bidang-bidang apa saja? Untuk tim kami sendiri untuk saat ini itu sekitar timnya ada 12 orang. 12 orang, dan beberapa tim tuh ada yang megang untuk keuangannya, ada yang megang untuk operasional, yang ada untuk penjualan, ada itu untuk marketingnya, dan ada untuk developernya. Jadi itu semua dalam 12 orang. Dalam 12 orang. Berarti sekarang kesibukan masih ngutang-ngatik
Sudu ID ini gimana biar bisa ini ya, biar bisa. Untuk sekarang sebenarnya kami Sudu.id ini sebenarnya itu masih untuk akuisisi mitra. Jadi belum untuk akuisisi user sebenarnya awalnya. Jadi akuisisi mitra dulu sampai mitranya benar-benar layak untuk bisa masuk ke Sudu.id. Karena Sudu.id ini tidak hanya ini Bang, tidak hanya kita tuh sebagai menjual produknya tuh biar bisa memarketkan produknya keluar Bengkalis. Tapi kami juga di sini mengedukasi UMKM itu agar bisa go digital, karena kita tahu bahwa UMKM kita ini kurang edukasi tentang digital marketing dan brandingnya tuh kurang baik sepertinya, dan inovasi-inovasi produk tuh masih belum banyak seperti. Jadi kami Sudu.id tidak hanya membuat marketplace, kami juga ada sosialnya itu edukasi dan sosialisasi tersebut gitu. Jadi apa kelebihan teman-teman Sudu.id dibandingkan yang lain? Kalau kelebihan kami dengan marketplace yang hampir sama seperti Shopee, seperti Tokopedia dan lain sebagainya, kami mengkhususkan diri hanya untuk produk kreatif unggulan pada sektor pangan maupun kerajinan tangan untuk sekarang. Kenapa kami tidak ngambil ke produk elektronik seperti dan produk misalnya pakaian, kosmetik dan lain sebagainya. Kalau misalnya kami samakan marketplace kami ini dengan marketplace Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, itu tidak ada unsur keunikan. Jadi orang melihatnya tuh lebih baik lihat di Shopee gitu. Kalau misalnya di kami mau lihat produk khas, mau lihat produk kerajinan tangan untuk wilayah Kabupaten Bengkalis, untuk wilayah Riau, lihatlah di Sudu.id seperti itu. Jadi lebih tersegmented gitu.